Saya salah satu di antara tokoh terorisme dari Jawa Timur. Jadi teroris itu memang dimobilisasi untuk dompleng keadaan kegawatan di negara gitu. Iya, pada waktu itu Jadi kalau lagi rame-rame ini demo reformasi, iya. datang pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia itu bukan mendamaikan tapi malah bikin rusuh. Iya. Jadi sebenarnya teroris itu nyari apa sih, Pak? Bingung saya. Nyari polisi banyak, Pak. Iya. Jadi apa sebenarnya, Pak? Nah, saya kemudian membuat Yayasan Lingkar Perdamaian itu untuk memberikan support yang serupa, support moral maupun material. Tapi dengan cara yang ya dengan benar. muatan cinta kasih, toleransi, hormat sesama. Ini kan semuanya kan pasti ada figur, ada tokoh gitu. Betul. Ya. Kalau zaman dulu ada Abu Bakar Bashir, ada Hambali, ada siapapun lah Pak yang ditokohkan gitu ya. Hari ini apakah ada tokoh teroris yang benar-benar difigurkan Pak? Teroris ini diciptakan oleh kelompoknya. Oleh kelompoknya. Bukan oleh negara. Bukan oleh negara. Oke. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu. Ya, betul. Tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Baik kawan, terorisme bukan hanya tentang bom dan senjata, tapi tentang ideologi yang menyesatkan. Untuk melawannya, kita tidak cukup hanya dengan senjata, tapi juga dengan pemahaman dan pencegahan. Selamat datang kembali di program Jejak Siaran. Program ini secara khusus karena saya mengundang seorang ahli perakit bom yang dulu di tahun 2000-an namanya benar-benar menggetarkan karena ada istilah trio bom Bali, di mana satu di antara keluarga dari trio bom Bali adalah Bapak Ali Fauzi, yang saat ini secara spesial kita hadirkan di program Jejak Siaran bersama saya Restu Indah. Selamat datang Pak Ali. Iya, selamat datang di studio Suara Surabaya. Aduh, iya. Terima kasih Bapak sudah mampir ke studio kami. Dan ini jarak yang nggak jauh lah. Nggak jauh, Lamongan Surabaya. Saya lihat Bapak seger banget ya. Dari saya kayaknya 10 tahun yang lalu ketemu sama Pak Ali sampai sekarang kok makin muda. Iya. Karena suka senyum nih Pak. Alhamdulillah, itu rahasianya yang orang suka senyum ya. Pak Ali, ini kita akan ngobrol-ngobrol ya lebih dalam soal hal-hal yang mungkin, mohon maaf, saya akan merecall peristiwa-peristiwa yang dulu yang mungkin rasanya nggak enak untuk kita bahas ya Pak. Tapi ini menjadi bagian yang penting karena kita akan berupaya. Generasi ini harus diselamatkan, peristiwa-peristiwa yang lalu jangan sampai terjadi lagi ya. Baik, Pak. Bapak berasal dari lingkungan yang sangat erat dengan jaringan terorisme. Iya, betul. Saya salah satu di antara tokoh terorisme dari Jawa Timur. Bahkan ketiga kakak saya, Mas Ali Gufron, Mas Amrozi, Mas Ali Imron, kami berempat join dengan Al-Qaeda di bawah pimpinan Usama bin Laden. Kita paham. Kedua kakak saya, Mas Ali Gufron dan Mas Amrozi sudah dieksekusi di Nusa Kambangan tahun 2008 dan masih ada satu lagi Mas Ali Imron sampai sekarang masih mendekam di lapas Cipinang menghabiskan masa tahanan seumur hidup. Baik, gimana kabar beliau? Sehat, alhamdulillah, dan beliau menjadi mentor moderasi beragama, program deradikalisasi yang digalang oleh Mabes Polri, Densus 88, juga BNPT. Sebenarnya perannya sama dengan Pak Ali ya? Iya, sama. Tapi beliau masih berada di balik jeruji dengan kondisi yang membedakan. Nasib yang membedakan. Tapi gimana Pak? Bapak sangat aktif ya waktu itu. Bahkan saya dengar yang ahli merakit bom itu Anda. Tapi Bapak termasuk yang sangat beruntung. Ya, salah satu di antara mereka yang pernah dilatih di Afghanistan maupun di Mindanao. Mereka expert sekali dalam merakit bom dari 1 kilo sampai 1 kontainer. Dan salah satu di antaranya itu adalah saya. Namun perlu dipahami bahwa tugas kita di Jamaah Al-Islamiyah yang
sekarang sudah dibubarkan. Iya. Bahkan Pak Kapolri juga Pak Menteri Kemenkumham ikut hadir di Solo beberapa minggu yang lalu. Ini bagi saya cukup mengembirakan karena memang dari dulu saya pengen sebetulnya Jamaah Islamiyah ini dibubarkan. Karena bahaya jika ini berterus-terusan akan ada banyak generasi muda yang direkrut oleh mereka. Oke, ini jaringan-jaringan terorisme yang ada di Indonesia ya Pak ya. Saya kalau nggak keliru itu ada sekitar 4-5. Tapi oke, itu nanti boleh saya tanyakan. Cuma masih penasaran ya Pak ya. Ya memang lahir dari keluarga di Solo Kuro Lamongan. Wah. Saya waktu itu pernah datang ke tempatnya Pak Ali loh, beneran datang karena begitu mencuatnya nama Amrozi dan kawan-kawan gitu, sampai akhirnya saya datang ke sana dan sangat amazed gitu ya ketika tiba di sebuah perkampungan yang itu rumahnya ternyata ancer-ancernya gini Pak, susah kan lagi nyari tempatnya ya. Terus tanya, rumahnya Pak Amrozi yang mana ya Bu ya? Dijawab sama ibu-ibu bapak-bapak di sana, pokoknya yang banyak antennya. Gitu. Memang itu anten untuk apa ya Pak? Ya karena pada waktu itu kan sinyal di kampung belum ada, maka harus dibuat dipasang tiang untuk menangkap sinyal dari luar. Hanya itu? Iya. Saya kira ada aktivitas teroris yang ya itu alat komunikasi itu dipakai untuk komunikasi dengan pihak luar. Mana? Ya termasuk yang di Malaysia, yang di Jakarta, juga di Pakistan dan luar negeri lainnya. Sampai luar negeri? Iya, memang karena koneksi kita ada di banyak negara. Zaman itu masih belum banyak yang tersambung dengan internet. Masih tahun 2001. Iya. Tapi seorang Amrozi dan kawan-kawan termasuk Pak Ali Fauzi itu juga menghubungkan itu. Sudah punya HP. Sudah punya HP. Yang saya masih ingat itu HP yang paling mewah itu Nokia yang hitam yang ada sungutnya. Hiu gitu Pak, kalau nggak salah ya. Nokia Hiu. Itu sudah barang mewah, tapi maaf Pak, saya ngomongnya gimana? Para teroris boleh ya Pak? Iya. Rata-rata memang sudah dibekali dengan alat itu. Iya, kalau memang dalam kondisi terpaksa kita dibekali dengan handphone satelit. Oke. Ya, di mana handphone satelit ini dipakai di mana saja bisa. Yang penting tersambung. Yang penting ada langit, dia bisa tersambung. Saya ralat. Jadi yang penting bukan karena satelitnya, tapi karena kalau ada langit, sepanjang ada langit bisa tersambung. Pak Ali, Anda lulusan mana? Lulusan sekolah umum atau sekolah militer ini? Saya langsung ke militernya ya Pak. Jadi saya datang ke Malaysia tahun 91 dan kemudian mengabdi di Institut Luqmanul Hakim, pesantren punya Jamaah Islamiyah bersama dengan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Basir, juga ada Nurdin M. Top dan juga Dr. Azhari. Setelah mengabdi, saya kemudian dipilih oleh Hambali yang ditangkap di Thailand dan kemudian diekstradisi ke Guantanamo sampai sekarang, karena Hambali memang menjadi salah satu pimpinan yang memimpin serangan-serangan teror di Indonesia. Saya dipilih dan kemudian diberangkatkan ke camp militer di Mindanao, namanya camp Abu Bakar. Di mana ada ribuan pejuang Moro Islamic Liberation Front di bawah kontrol Syekh Slamet Hashim. Bukan hanya dari Filipina tapi dari luar juga banyak memberikan support dukungan ke situ. Saya belajar basic militer, belajar juga map reading, taktik infanteri, kemudian belajar weapon training dan field engineering. Selama 7 bulan kami digodok menjadi seorang kombatan. Setelahnya kami melanjutkan pembelajaran militer khusus di bidang bombat ya. Jadi yang awal tadi kombat menjadi bombat. Di mana di sini semua metodologi peledakan
baik anti personal, bom mobil, gedung, jembatan, semuanya dipelajari secara detail. Bagaimana merangkai, kemudian mix bom, dan lain-lain. Berapa banyak orang yang dilatih sampai ke tahap bombat, Pak? Ya, tidak semua lulusan combat ini, basic combat ini masuk di bombat. Dipilih yang punya kecenderungan dan punya skill untuk itu. Karena di sini bahaya, ya. Sekali salah, sekali itu juga akan musnah. Karena kita berhadapan dengan bahan-bahan peledak yang berbahaya. Oh, jadi kalau Bapak salah racikan, Bapak sendiri yang kemudian betul. meledak. Iya. Oke. Ada kawan saya banyak yang kecelakaan, tangannya putus, ya kakinya putus karena salah di dalam SOP-nya. Ya. Itu yang ngajarin dari luar negeri ya, Pak? Iya, ada dari luar negeri, ada juga dari Indonesia. Oke. Dan terpilih hanya beberapa orang saja termasuk Anda yang dicap sebagai ahli merakit bom ya, Pak? Iya. Saya dengar Bapak itu bilang saking gampangnya ngerakit bom, lebih mudah ngerakit bom daripada ngerakit bikin layang-layang. Iya, betul. Astagfirullah. Tapi Pak, karena Bapak seorang instruktur kan gitu ya. Siap. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari peta terorisme di Indonesia, Bapak nggak terlibat di bom Bali 1 dan 2? Tidak, karena itu bukan kekhususan saya. Saya tapi Bapak berkeluarga dengan para pelaku. Mereka, ya. Apakah karena, mohon maaf Pak, karena dekat ya, karena Bapak keluarganya, akhirnya Bapak dikejar-kejar juga? Jadi setelah Mas Amr Razi ditangkap, Mas Ali Imron ditangkap, Mas Samudra, Mas Ali Gufron ditangkap, muncul sebuah nama kelompok Jamaah Islamiyah. Yang sebelumnya nama ini nggak ada. Karena ada penangkapan terdahulu tetapi belum muncul nama organisasi ini. Begitu Mas Amr Razi ditangkap dan yang lain ditangkap, kemudian muncul ya nama ini. Mereka setelah diinterogasi pihak Polri ya mengakui. Karena begini Mbak Restu, pihak Polri pun pada waktu itu masih sanksi. Apa iya Amrozi CS yang melakukan? Ini orang kampung, orang desa. Kan itu. Nah dari investigasi, dari pengakuan itulah kemudian polisi mendalami apa iya organisasi ini yang melakukan. Kemudian penangkapan demi penangkapan ya, dan puluhan yang ditangkap semuanya suaranya sama bahwa mereka adalah member Jamaah Islamiyah. Dan saya juga termasuk pada waktu itu ya bukan hanya member biasa tetapi menjadi salah satu leader di Jawa Timur. Oke. Tapi jadi Bapak akhirnya ikut tertangkap dan waktu itu Bapak ditangkap di Filipina ya Pak. Oke. Padahal Bapak sekolahnya awalnya di Malaysia. Saya di Filipina untuk sekolah militer saja. Di Filipina. Untuk yang di Malaysia tadi Pak? Untuk yang di Malaysia sebelum saya berangkat. Oh begitu ya. Jadi yang benar-benar pelatihan dan Bapak ikut dalam organisasi atau jaringan JI itu yang benar-benar terjadi tuh di Filipina. Di Filipina. Akhirnya di Filipina itulah Bapak ketemu malah dengan pentolan-pentolan teroris waktu itu ya Pak. Jadi, siapa saja Pak Ali? Gini, Mbak Restu, jadi begitu Mas Ali Imron ketangkap, saudara-saudara ketangkap, saya melarikan diri ke sana. Saya berpisah dengan Mas Ali Imron di Surabaya ini. Mas Ali Imron bilang, udah kita berpisah, jangan nanti dua-duanya ketangkap. Itu di mana Pak? Di Surabaya sini. Di Terminal Purabaya itu? Bukan. Oh bukan ya. Karena waktu itu saya sangat rajin baca koran itu Pak. Diikuti katanya, bukan di situ ya Pak? Bukan. Jadi ini namanya kita rahasiakan ya. Oke. Jadi di Surabaya Bapak janjian. Janjian sama, awalnya enggak, Mas Ali Imron ngajak saya untuk menyerang Polres Lamongan. Oke. Jadi di tangan Mas Ali Imron pada waktu itu ada senjata, ada bom, dan kemudian udah kadung basah. Ayo kita serang aja Polres Lamongan. Terus kalau kenapa nggak jadi? Estimasi saya pada waktu itu kalau jadi diteruskan ada puluhan anggota Polri Polres Lamongan yang meninggal karena udah dirancang sedemikian detail oleh Mas Ali Imron. Itu tahun 2002 akhir. Ya, saya seketika itu kemudian merangkul beliau. Udah jangan diteruskan.
mungkin kita berdua akan mati, tapi sanak famili kita nanti kasihan. Akhirnya beliau luluh sudah gini, ya. Pamit beliau, udah kalau gitu saya mau ke Kalimantan Timur dan saya pamitan ke Mindanao, Filipina. Saya datang ke Filipina karena saya udah biasa keluar masuk Filipina dari Kalimantan Timur, dari Tarakan sana, juga dari Sengita Laut saya udah biasa, dan kemudian masuk di Filipina saya dijemput oleh anggota kelompok Abu Sayyaf yang biasa melakukan kidnapping itu, penculikan. Ya, Pak. Itu kan banyak sahabat-sahabat saya. Dan lanjut kemudian saya dibawa ke markas Moro Islamic Liberation Front yang baru. Nggak taunya di sana saya ketemu dengan Umar Pate. Umar Pate, Abdul Matin, kemudian Marwan. Marwan ini leader teroris Malaysia nomor 1, ya. Jadi buronan sudah lama. Juga ada Hambali? Hambali udah sudah ke tertangkap Thailand. Sudah meninggalkan ya, meninggalkan Filipina ya. Oke. Sudah ke Thailand beliau. Akhirnya Bapak berhenti di Filipina. Di Filipina. Dan kemudian ditangkap, ditahan berapa lama itu, Pak? Enggak, di Filipina kita bukan berhenti, tapi kemudian membuat camp baru. Masya Allah. Waktu itu memang masih belum sadar ya, belum Pak sadar. ya? Sama sekali belum sadar. Belum sadar. Jadi kita di Filipina, kemudian karena kita kumpul mau ngapain ini, akhirnya kita musyawarah, kita datangkan anggota-anggota yang dulu pernah saya ajari basic militer. Pendalaman diberangkatkan ke Mindanao untuk pendalaman field engineering, peledakan. Malah belajar lagi, bikin yang lebih gede lagi ya. Oke. Rencananya. Iya, rencana gitu. Ini gagal dan kemudian Bapak benar-benar sadar bahwa ini keliru. Iya. Itu pada momen apa, Pak Ali? Jadi setelah itu camp kami dibom di Filipina. Jadi kami porak-poranda, kami terpisah satu dengan yang lainnya, dan kemudian saya bersama 6 orang tertangkap. Dan kalau saya ceritakan mungkin 2 hari nggak selesai. Betul, Pak, ya. Pada akhirnya kemudian saya pulang ke Indonesia. Begitu sampai di Sengita Laut, di Sangir, di Maluku Utara, ya. Ternyata gerak-gerik saya sudah diikuti oleh anggota Satgas Bom, ya. Nah, singkat cerita, saya ditelepon oleh Kasatgas Bom pada waktu itu Brigadir Jenderal Surya Dharma Salim. Saya kaget. Kok tahu ya? Iya, ini siapa ini? Saya Jenderal Surya Dharma Salim, Ali Fauzi, ya. Kamu sudah kita ikuti. Halo Bapak, tahu dari mana? Ini kakakmu, ya, bilang, Pak, itu adik saya, ya, jangan ditembak. Gitu. Dan ternyata oleh beliau, iya, Bapak saya diamankan. waktu itu dalam keadaan sakit. Jadi kena ledakan? Bukan, karena ditangkap di Filipina, saya disiksa, ada 3 iga saya yang patah di sini, ya, di sebelah sini. Saya kemudian dibawa ke Jakarta. Dirawat di sana, Pak? Dirawat di Jakarta, saya masih terus muntah darah, tapi ada panggilan yang menarik yang belum pernah saya dengar. Jadi dari Bapak polisi itu memanggil saya Adinda. Itu yang saya menggetarkan kaget, hati Anda ya. Padahal perasaan saya, ini setan kok manggil saya Adinda. Maaf ya, karena waktu itu Bapak melihat polisi itu adalah togut ya, Pak. Iya, saya masih kental. Saya melihat mereka itu togut itu ya setan itu. Nah, setiap hari ada polisi yang menjenguk saya di rumah sakit dan melakukan soft approach, pendekatan manusiawi, dan itu yang kemudian merubah saya. Ternyata tidak seperti doktrin di mana dari mentor-mentor saya dulu, ya, katanya polisi kejam, jahat, macam-macam. Tapi yang saya alami beda. Ini sangat humanis. Itu yang meruntuhkan ego saya. Dan sejak saat itu terus kemudian Bapak jadi ragu-ragu. Iya, sejak saat itu saya mulai berpikir positif. Ini yang
yang salah Iya. siapa? Setannya mana gitu ya, Pak ya? Iya. Iya. Dan saat itu tawaran apa Pak Ali yang kemudian selain kata adinda tadi Iya, dan pendekatan yang humanis yang kemudian memutarbalikan pemikiran Bapak? Karena kan Bapak mengalami brainwash itu. Iya. Ya saya rasa sejak dari kecil ya Pak, karena di lingkungan itu 4 bersaudara semuanya punya pemahaman Betul. yang berbeda, Iya. begitulah Pak. Iya. Itu gimana Pak? Ya, saya dirawat hampir 1 bulan di rumah sakit yang menurut saya luar biasa ya. Saya tanya sama Bapak Jenderal nih, Pak mohon izin Pak, ini yang bayar siapa? Saya bilang itu. Bapak ini bilang, kebunmu sawahmu kalau buat bayar gak cukup. Betul. Ya terima kasih Pak sudah dibantu. Habis itu ya saya dibawa ke Mabes Polri, dikumpulkan dengan 23 anggota JI yang ditangkap di Malaysia yang diekstradisi ke Indonesia. Nah di situ Mabes Polri melakukan pembinaan, ya pendekatan yang menurut saya luar biasa, sangat humanis itu. Mereka tidak pernah menyalahkan kami, kalian sesat, tidak pernah. Jadi pendekatan manusiawi itu yang kemudian mampu menyadarkan kami. Oke. Itu kira-kira yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian saat ini ya Pak ya? Iya. BNPT, kemudian Densus 88 dengan pendekatan humanis sehingga merangkul kembali ya. Iya. Teman-teman kita yang mungkin salah jalan. Tapi ketika Bapak kembali ke NKRI, Bapak ada nggak ancaman dari teman-teman yang dulu Pak? Iya. Nggak rela Bapak balik? Iya. Ya, salah satu di antaranya yang bahasa asabiqunal awalun ya, orang-orang yang pertama menggelorakan deradikalisasi. Tentu ya sangat riskan bagi saya, keselamatan saya, karena memang setelah saya kerjasama dengan pihak polisi, saya bahkan dianggap lebih tauhid, dianggap lebih setan dari polisi itu sendiri. Waktu itu berarti keselamatan Bapak terancam banget. Iya, tapi saya nggak takut, memang. Saya nggak takut. Ya, ancaman di medsos, di Facebook saya juga banyak sekali. Ya, yang mengarah pada ancaman fisik juga. Sampai sekarang Pak? Sekarang nggak ada. Sudah reda ya Pak ya? Ya. Oke, baik. Dan Bapak dibaiat ulang untuk kembali ke NKRI gitu ya, setelah dulu dibaiat gitu ya Pak ya. Dan ini tentu sangat membahagiakan. Tapi kalau dari keluarga besar ya Pak, karena kan ada trio bom Bali itu kan ada, mohon maaf putra putri, ada istri gitu ya. Betul. Yang ngerasa nggak Pak dengan Pak Ali Fauzi ini pengkhianat keluarga gitu, sehingga ada dendam? Ya memang proses deradikalisasi ini berat, terutama bagi saya dan keluarga. Tapi Mas Ali Imron yang ada di dalam terus memberikan dukungan. Ponakan-ponakan saya, sepupu saya awalnya memang menolak dengan bahasa, gimana kamu nih bisa berubah begini? Nggak ingatkah 2 saudaramu dieksekusi mati, ya ponakan-ponakanmu di penjara, sepupu kamu di penjara, sekarang kamu malah mengajak kami balik ke NKRI. Gila kamu. Ingat yang ngajarin ngebom ya. Pak, tapi dari, mohon maaf Pak, saya agak flashback sedikit ya. Dari yang Anda ajarin gitu ya, karena Bapak kan instruktur gitu ya. Peristiwa bom mana Pak yang paling menggegerkan itu? Yang itu pelakunya adalah murid-muridnya Pak Ali Fauzi. Ada banyak, diantaranya bom Tentena. Iya, di pasar Tentena itu kan dilakukan oleh Brikele. Itu murid Anda? Murid saya di Ambon. Oke, juga selain Tentena? Ada bom yang di Sarina. Ya. Wow. Juga ada bom Marriott. Marriott ya. Ada Ismail dari Riau, itu juga murid saya. Iya.
Muridnya banyak Pak, tapi yang di Surabaya bukan muridnya atau cicit-cicit muridnya Bapak nih, jangan-jangan karena ilmunya Bapak ini mahal. Itu udah beda jaringan. Beda jaringan. Kalau Oke. yang bom gereja Ya. itu Mas Dita sekeluarga, Ya. itu bukan jaringan saya. Oke, nah bicara soal jaringan ya Pak ya, karena kan kalau jaringan teroris di Indonesia itu kan kalau kita lihat dari NII ya Pak ya, Ya. itu tahun 45 udah muncul kan ya Pak ya, Iya, NII. sebelum kemerdekaan sudah udah ada. muncul itu. Dari bibit NII ini kemudian melahirkan Jamaah Islam ya? Iya, jadi 94 sebetulnya perpisahan itu. Awalnya memang kami semuanya tergabung dengan NII di bawah kepemimpinan ajengan Mas Duki. Dan kemudian dua tokoh sentral yang di Solo, Abu Bakar Basir dan Abdullah Sungkar, kan melarikan diri ke Malaysia. Ya. Di Malaysia membuat basis dan ada ratusan anggota yang juga ikut hijrah ke sana. Dan urusan ke luar negeri itu di bawah kontrol NII Malaysia. Tetapi ada beberapa faktor yang kemudian NII Malaysia keluar daripada NII Indonesia dengan membuat jamaah baru yang bernama Jamaah Islamiyah yang lebih mengglobal. Dan kawan-kawan yang dikirim ke Pakistan, Afghanistan juga terpecah menjadi dua. Tetapi kebanyakannya ikut Abdullah Sungkar dan selebihnya pulang ke Indonesia bergabung dengan ajengan Mas Duki yang masih NII. Oh, jadi Indonesia tuh sempalan yang gede juga ya Pak ya, dari sekian negara yang membuat NII dan kemudian pecah jadi JI. Apakah Ngeruki itu sebagai sentralnya Pak? Ya awalnya memang orang-orang yang dikirim ke luar negeri mondok di pesantren Ngeruki yang pada waktu itu masih banyak pengikut NII. Tapi Ngeruki hari ini udah berbeda clear, ya. Berbeda ya. Tapi sudah. tadi Pak, tidak semua santri Ngeruki itu adalah teroris ya atau mereka terafiliasi JI. Betul. Jadi memang tidak bisa digeneralisir. Baik. Setelah JI ada Majelis Mujahidin Indonesia kalau saya nggak salah ya Pak ya. Iya, boleh diterangin ini Pak, apalagi nih ini? Jadi setelah tahun 98 itu kan terjadi reformasi di Indonesia. Jakarta terbakar, Solo terbakar, macam-macam. Maka kami pada waktu itu diarah pulang. Yang di Malaysia juga diarah pulang untuk meramaikan. Untuk meramaikan dan supaya Indonesia makin rusuh. Sorry Pak. Jadi teroris itu memang dimobilisasi untuk dompleng keadaan kegawatan di negara gitu. Iya, pada waktu itu Jadi kalau lagi rame-rame ini demo reformasi, datang pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia itu bukan mendamaikan tapi malah bikin rusuh. Iya. Jadi sebenarnya teroris itu nyari apa sih Pak? Bingung saya. Nyari polisi banyak Pak. Iya. Jadi apa sebenarnya Pak teroris itu? Sebetulnya tujuan akhirnya itu yang mendirikan negara. Oke. Bahasa mereka itu iqamatid daulah ala nahji nubuwah. Jadi mendirikan negara berdasarkan apa sunnah Nabi kan itu. Nah ini sebenarnya kalau dalam Islam sendiri tidak ada ya perintah sunnah Nabi yang seperti itu ya Pak ya. Ya, tapi memang terdoktrin. Ya, memang semuanya anggota NII maupun Jamaah Islamiyah ending doktrinnya itu di situ itu ialah mendirikan negara Islam. Gitu. Mendirikan negara Islam di bawah kepemimpinan khalifah mereka. Khalifah atau khilafah ini ya Pak ya. Khilafah mereka. Jadi kalau bukan pilihan mereka ya masih tetap akan meneror. Karena yang diinginkan adalah pimpinan mereka yang memimpin. Betul. Oke. Nah, ini berarti Pak dari JI ke Majelis Mujahidin Indonesia jadi, sama? Lain. Beda. Jadi begitu ada rusuh di sini dan kemudian Abdullah Sungkar pulang ke Indonesia. Dan kemudian meninggal. Tidak lama setelah itu Abu Bakar Basir juga
pulang ke Indonesia. Ya. Ini sudah terjadi perselisihan di tingkat elit jamaah Islamiyah. Karena pada waktu itu Ustaz Abu Bakar Ba'asyir mendirikan organisasi baru yang namanya bernama Majelis Mujahidin Indonesia itu. Oh, itu pure dari Abu Bakar Ba'asyir ya, Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Ada juga tokohnya namanya Ustaz almarhum Ustaz Abu Jibril. Dan ini menjadi polemik ya. Orang-orang yang di JI juga banyak menentang nih, mengapa Ustaz Abu Bakar Ba'asyir memunculkan MMI gitu ya. kan gitu. Tapi MMI itu tidak pernah membuat sebuah serangan teroris sendiri ya? Ya beda. Beda, karena dia akan mendompleng aja gitu ya Pak? MMI ini pada waktu itu lebih fokus merespon konflik-konflik yang ada di Ambon. Karena bertepatan waktu itu ada konflik sektarian di Indonesia Timur, di Maluku Utara juga di Ambon. Iya. Kalau Jawa nggak ada ya Pak ya dari MMI ini. Oke, ada lagi JAT, JAD. Betul. Nah setelah itu muncul lagi ya namanya JAT, Jamaah Ansarut Tauhid. Ya, orang-orang ya itu saja. Itu aja cuma ganti nama. Oke. Nggak lama kemudian muncul Jamaah Ansarut Daulah, Jamaah Ansarut Daulah JAD. Tetapi yang JAD ini lebih kepada grup ISIS di bawah Ustadz Aman Abdurrahman yang saat ini masih dalam penjara. Ini ya Pak ya, yang ada istilahnya jaringan ISIS yang masuk ke Indonesia, JAT dan JAD ini ya. JAD, iya. Jaringan Jamaah Ansarut Daulah. Jamaah Ansarut Daulah. Iya. Oke, ini yang dibilang ini ISISnya Indonesia gitu ya Pak ya. Betul. Pak dari ada lagi nggak ini? Jangan-jangan ada lagi nih. Koleksi saya cuma 5 Pak. Iya. Selepas itu ada lagi istilah baru. Apa itu? Namanya JAS, Jamaah Ansarus Syariah. Oh, Jamaah Ansarus Syariah. Iya. Ada lagi nggak Pak ya? Jangan-jangan ada JAK. Saya jadi ingat. Ada lagi Jamaah Ansarul Khilafah. Iya. Itu juga ada. Itu di Solo ya. Oh, juga di Solo ya. Pak Ali, berarti sempalan jaringan-jaringan dari NI itu begitu banyak. Iya. Dan sebenarnya kalau kita lihat ya Pak, capaian Indonesia dalam hal serangan teroris di Indonesia itu kita happy banget ya, karena sejak 2023 itu dikatakan kalau Global Tourism Index di Indonesia itu terus turun. Kita kemarin itu middle impact, sekarang kita low impact. Artinya serangan teroris di Indonesia itu dikatakan boleh dibilang nggak ada. Nah ini benar-benar nggak ada, atau sebenarnya mereka ada tapi menggunakan strategi baru menurut Bapak? Begini analisa saya. Mungkin berawal dari ungkapan bahwa akar terorisme itu tidak tunggal, bahkan saling berkaitan. Karenanya penanganannya juga tidak boleh tunggal, harus banyak aspek, metodologi. Karena saya ibaratkan paham terorisme itu sudah sampai pada komplikasi, butuh dokter spesialis dan obat yang tepat. Dokter spesialis itu menganalisa, mendiagnosa tentang gejala penyakit itu, dan kemudian diberi obat yang tepat itu. Nah, kemudian pemerintah Indonesia dalam hal ini memunculkan departemen baru, lembaga baru yang bernama BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Juga Densus 88 membuat satu direktur namanya Idensos. Nah, saya pikir ini cukup efektif untuk program-program deradikalisasi. Begitu kuatnya program deradikalisasi itu yang kemudian saya pikir banyak di antara anggota teroris ataupun ex-teroris yang kemudian mau menularkan pemikiran-pemikiran yang dibawa oleh BNPT dan 88 kepada kawan-kawan mereka. Oke. Nah ini Pak, kita bandingkan dari dulu dan sekarang ya Pak ya. Zaman dulu itu kan orang mungkin ya mohon maaf ya pakai kacamata kuda. Kalau diinformasikan info nggak terlalu banyak. Nah sekarang kan informasi itu datang dari mana-mana. Terus kemudian soal toleransi,
beragama, lalu pandangan-pandangan yang lebih modern itu kan udah gampang masuk. Masa iya sih Pak sekarang masih anak-anak muda kita itu bisa ditarik untuk menjadi teroris Pak? Bisa saja. Masih? Iya, bisa saja karena begini. Kebiasaan mereka melakukan rekrutmen itu dari dua cara. Cara pertama dengan offline, Iya. ya lewat kajian, kemudian daurah, baca kitab kuning dan lain-lain. Rekrutmen yang berbasis offline. Yang kedua, rekrutmen berbasis online. Tentu ini menggunakan media sosial. Iya. Bisa dengan Facebook, TikTok, Instagram, website dan lain-lain. Oh justru ada media sosial Iya, makin deras makin mereka deras, iya. narik Betul. anggota. Dan tidak sedikit yang kemudian lewat rekrutmen online ini banyak anak-anak muda yang tersangkut. Apa yang membuat mereka jadi percaya gitu loh Pak? Paham Ya ini tentu diikuti. doktrin ideologi itu yang diusung. Ideologi daulah Islamiyah dan ideologi jihad yang mereka tawarkan. Oke. Pak Ali mohon maaf ya Pak ya. Kan rata-rata memang dari Muslim ya Pak. Ya. Kenapa kalau dari misalnya dari agama lain itu tidak muncul ya Pak? Ya. Apa? Kok rasanya kan jadinya jadi orang jadi takut Iya. Islam gitu. Ya kalau pada peristiwa di Poso, sebetulnya kasus terorisme bukan hanya pada Islam saja. Di komunitas kawan-kawan kita Kristen juga ada. Oke. Bahkan di antara mereka juga ada yang dikenakan dengan pasal teroris. Yang ini yang pada kasus Poso. Itu. Nah, ya, yang menjadi kalau dari teman-teman Kristiani gitu Iya. Pak ya, mereka ditawari apa? Mendirikan sebuah negara yang pimpinannya dari umat Nggak. Kristen gitukah? Nggak, Atau iming-imingnya ya. gimana Pak? Kalau di Jawa kan nggak ada, itu hanya terjadi di Di Sulawesi Poso. Tengah, di Poso. Ya mungkin mereka terprovokasi oleh sebagian pemimpin umat di sana atau pemimpin daerah yang kemudian ya terjadilah konflik yang mengerikan itu. Pak, akhirnya kan kesimpulannya adalah paham ini radikalisme bisa terjadi pada siapa saja dan dari basic agama apapun. Ya, Oke, karena itu terbukti dari teman-teman dari umat lain juga ada yang menjadi teroris. betul. Oke, Bapak tadi bilang ini masih ada dan kita mesti harus hati-hati. Ya. Ini kita ngeramal-ngeramal ya Pak Ali ya. Ramalan Anda ini tenang, terus apakah kira-kira akan meledak Pak? Iya, siklus terorisme itu biasanya 10 tahun, Mbak. Waduh. Pada 10 tahun ya itu akan ada riak-riak gejolak-gejolak. Tahun 2000 ya ramai sekali bom Bali, kemudian 2011-12 muncul ISIS, 2020 juga masih belum bisa dihentikan. Maka saya pikir di 2030 ataupun 2035 mungkin pada pengamatan saya akan muncul lagi jika Ya. penanganannya ya baik dari Mabes Polri maupun BNPT dan 188 ya tidak masif Lengah. gitu ya. Kita kayak santai aja nggak ada Iya. apa-apa. Ini berarti Dan warning untuk menganggap semua. aman, Itu. gitu. Jadi sekarang ini sekalipun tadi saya bilang global tourism terorisme index itu aman, menurut Bapak nggak aman? Ya susah diprediksi memang karena memang serangan yang mereka lakukan itu serangan dadakan, surprise. Siapa sebetulnya yang menyangka 2018 akan ada bom besar di Surabaya? Betul. Dilakukan oleh Mas Dita dengan 4 anaknya dan istrinya, yang itu cukup membuat kita semuanya menjadi susah, sedih. Bukan berhenti di situ. Besoknya Mas Bondan dengan istrinya dan anaknya menyerang Polrestabes Surabaya. Benar Pak. Beruntun waktu itu Surabaya. Beruntun waktu itu. Yang katanya Surabaya aman tapi ternyata dihebohkan Itu. oleh itu ya. Jadi memang tadi Pak unpredictable. Iya. Sehingga kalau saya juga ingin begini Pak. Ini kan semuanya kan pasti ada figur. Iya. Ada tokoh gitu ya.
Kalau dulu zaman dulu ada Abu Bakar Bashir, ada Hambali, ada siapapun lah Pak yang ditokohkan gitu ya. Hari ini apakah ada tokoh teroris yang benar-benar difigurkan Pak? Ya, pasca dibubarkan Jamaah Islamiyah beberapa minggu yang lalu di Solo, ya, yang dihadiri oleh ratusan anggota Jamaah Islamiyah juga pimpinannya. Pertanyaannya, apakah itu bisa menjamin tidak adanya aksi-aksi susulan? Saya sebagai mantan anggota kelompok tidak bisa menjamin. Masih ada celah. Yang pertama, bila terjadi yang saya meminjam bahasa mereka daf'us soil atau jihad daf'i, jihad defensif. Seperti pada kasus Ambon ada konflik sektarian. Entah itu di Sumatera atau di Kalimantan atau di Maluku atau di bumi Indonesia. Maka mereka akan berbondong-bondong. Terpanggil untuk melakukan pembelaan. Dan setelahnya akan melakukan koordinasi konsolidasi. Maka yang pertama jangan sampai ada konflik yang berbasis sektarian tadi, Islam, Kristen, Islam, Hindu, Islam. Stop, jangan tidak ada. Dipisah-pisahkan nih kita. Kita menjadi manusia Indonesia seutuhnya. Dan tolong diingat karena tadi terorisme tidak hanya menciptakan teror sendiri tapi dia masuk ya Pak ya dalam sebuah konflik. Kalau sudah ada konflik dia nunggangin. Nah kalau gitu jadi deh. Yang kedua, bisakah ini muncul kembali jika ada salah satu di antara leader Jamaah Islamiyah yang kemudian mengorganize lagi, ya? Bahaya Pak. Iya bahaya. Mereka sekarang bisa, kan kita nggak tahu mereka kerja secara siri ya, secara silent, diam dan kemudian membentuk kelompok fi'ah Taifah yang baru. Tapi ya tentu ini pada saat ini belum bisa di mapping, belum bisa dilihat. Tapi pada 3-4 tahun yang akan datang itu kelihatan. belajar dari kasus di beberapa negara. Saya sudah melakukan studi banding ke Maroko, ke Aljazair, kemudian ke beberapa negara di Timur Tengah. Hasilnya seperti itu. Organisasi bisa buyar, tetapi ada leader ini muncul, bikin baru, entah itu dengan nama baru gitu ya. Begitu. Lah Pak, sekarang yang ketiga masih ada yang ketiga. Masih ada yang ketiga. Boleh. Lanjut Pak. Yang ketiga, jika penanganan terorisme dari negara ini menjadi kendor, maka itu kesempatan bagi mereka untuk tampil panggung kembali. Gitu. Ada istilah gini Pak, saya sekali lagi silakan dikoreksi kalau keliru gitu ya. Ketika ada satu peristiwa teror terjadi di manapun lah, karena teroris itu ternyata borderless ya Pak. Dia nggak bilang Indonesia, Filipina, pokoknya ada ribut-ribut di mana mereka terpanggil untuk maju. Jadi satu kali ada kejadian misalnya bom di Surabaya Pak, ya kemudian beruntun 1, 2, 3 itu kayak memanggil yang lainnya. Betul. Karena mereka sebenarnya bom itu hanya menunjukkan eksistensi. Oh kami masih ada loh. Dan itu akan menimbulkan yang lainnya bakalan muncul. Betul gitu memang. Iya, betul. Itu sebuah sinyal mereka untuk nunjukin gitu. Betul. Nah, satu contoh di tahun 2000 ada bom yang meledak di depan kedutaan besar Filipina di Jakarta di Jalan Imam Bonjol. Oh, waktu Imam Bonjol itu sebelum bom Bali. Sebelum bom Bali. Itu merupakan aksi penyerangan terhadap camp Abu Bakar tadi. Jadi camp mereka yang di Filipina, ya di Mindanao diserang dan kemudian mereka melakukan pembalasan depan di Jakarta. di Jakarta, ya Allah. Bom Bali itu sebetulnya juga terinspirasi, terinspirasi dari bom Al-Qaeda di luar negeri. Nah, saya pernah berdiskusi dengan Amrozi dan Ali Gufron di Nusa Kambangan. Sebetulnya awalnya setting itu tidak di Bali kata mereka. Oh, di mana Pak? Saya tanya ini kan di mana? Setting awal itu bom
yang diserang adalah kapal Indo-Amerika yang bersandar di Singapura. Masya Allah, ya. Iya. Namun setelah mereka menganalisa, tidak mudah untuk membawa eksplosif, bahan peledak dari Jawa, dari Lamongan, dibawa Ke Singapura. ke Batam. Ya, lewat Batam ya, Batam, Pak. ya. Ya, itu tidak mudah. Maka kemudian target itu dialihkan ke Bali. Dan itu sebenarnya siapa yang ditarget, Pak? Kalau itu hanya sekedar bentuk protes mereka ya? Ya, yang ditarget tentu orang-orang bule. Itu ada info yang masuk di grup mereka, katanya tentara-tentara yang terlibat dengan penyerangan Afghanistan dari Australia lagi berlibur di Bali. Oh gitu. Itu yang saya dengar dari mereka. Ya. Ini untold story, Pak. Nggak pernah cerita dimanapun. Saya baru tahu kalau ada informasi tentara lagi di Pedis Cafe ya. Iya. Ingatan saya jadi mundur, Pak, karena waktu itu bom pertama kali saya yang terima telepon, Pak. Masya Allah. Saya sungguh-sungguh sedih, saya kayak mau nangis banget, Pak. Itu pelapor pertama itu bilang kalau itu diduga kayak trafo meledak, Pak. Tapi begitu saya ngobrol sama pelapor waktu itu ternyata dia bilang, Mbak, tapi ini kok bukan kayak trafo meledak ya, tapi ini bom, Mbak ini blackout, Mbak ini gitu, Pak. Jadi saya seakan-akan merasakan sendiri pada waktu itu dan saya telepon ke Polsek Kute waktu itu dan dia enggak tahu kalau ada bom. Waktu itu kami yang kasih informasi kalau di sana ada. Baris tahu berapa bobotnya bom itu? Berapa, Pak? Itu 1 ton 125 kilogram. 1 ton? 125 kilogram. Dan jadi itu disimpan, dipecah dalam tas tenteng berapa banyak, Pak? Bukan. Jadi itu ada di mobil L300. Jadi Mas Ali Gufron dan Mas Ali Imron cerita detail tentang bom itu. Jadi itu kan Bapak ceritakan deh, Pak. Saya pengen dengerin langsung ini ya. Iya, tapi kalau saya cerita ini pengen nangis saja karena saya lihat korban-korban bom itu Mas enggak kuat. Saya sekarang bersama dengan korban bom itu melakukan kampanye damai. Ya, di kampus, di masyarakat jangan ada lah apa yang terulang. Jadi bom itu bom bunuh diri, Pak Restu. Ada 2 nama, yang satu namanya Arnasan dan Iqbal. Sebagai pengantin. Jadi si Iqbal bawa rompi jaket masuk ke Padis Club, ya bobotnya 7 kilo dan kemudian meledak di situ. Lalu yang di L300-nya gimana bisa Jadi begitu gitu? Ada ledakan semua orang kan kumpul, keluar ke jalan itu. Di jalan itu sudah nunggu mobil L300 yang muatan 1 ton 125 kilo itu. Makanya bisa dalam itu dalam ya Pak. Sekali di ground zero-nya itu. Ground zero-nya. Ya. Semoga tidak terjadi lagi. Ya. Dan kita kampanye bersama-sama. Stop ya Pak. Ya, stop teroris, stop kekerasan. Oke. Sekarang Pak Ali sangat aktif di sebuah yayasan. Yayasan itu untuk mengembalikan teman-teman yang dulu pernah salah jalur lah Pak ya. Untuk kembali mencintai sesama kita, NKRI. Betul. Dan sudah berapa banyak Pak yang masuk di yayasan Lingkar Perdamaian ini Pak? Warga binaan kita ada 150-an lah. Belum termasuk anak-anak mereka. Kita ada camp, ada asrama di Lamongan. Bantuan dari PUPR 2 tingkat untuk asrama anak-anak mereka bersekolah di sana dan juga menampung kawan-kawan yang baru pulang dari lapas dan di sana ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang 5 bulan tinggal hidup bersama kami dan sebelum mereka balik ke masyarakat. Sebelum mereka balik ke rumah ke masyarakat itu kita tapung di sana. Kenapa Pak nggak diterima? Ya begini, sebetulnya masyarakat Indonesia itu sangat baik. Hanya mungkin kawan-kawan ex-napiter itu belum bisa bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat. Oh gitu ya. Yang paling muda berapa tahun Pak? Yang di yayasan?
Lingkar Perdamaian ini. Napiter paling muda ex-Napiter. 25. Oke. Aduh, Pak saya kok jadi sedih. Tapi bahagianya karena mereka bisa balik lagi ya Pak ya. Iya. Di tengah-tengah kita. Nah, deradikalisasi kalau menurut Pak Ali sendiri yang paling mudah gimana Pak? Yang baru saja direkrut atau mereka yang udah dari lama gitu? Iya. Yang gampang di brainwash lagi? Jadi radikalisasi itu butuh waktu yang lama. Maka deradikalisasi juga butuh waktu yang lama dan juga. panjang. Tidak bim salah bim. Ya. Dengan metode-metode tertentu. Karena tidak ada satu teori pun yang bisa dipakai untuk menyembuhkan mereka. Bervariasi. Ada yang pure masuk golongan ini, grup ini karena faktor ideologi. Ada yang karena faktor ekonomi, ada yang Pak, karena faktor kekeluargaan. Jadi backgroundnya macam-macam. Ya macam-macam. Jadi bisa Pak karena duit orang jadi teroris. Bisa. Iya. Apa dibayar Pak? Dibantu. Apa Iya. bedanya Pak Ali? Jadi rekrutmen setelah mereka masuk di jaringan itu kan bahasa mereka ukhuwah Islamiyah itu begitu kental. Iya, ya dibantu keuangannya, anak sekolah juga dibantu, keluarga juga dibantu. Maka hadirnya bantuan ini mengikat mereka. Oke. Nah, saya kemudian membuat Yayasan Lingkar Perdamaian itu untuk memberikan support yang serupa. Support moral maupun material. Tapi dengan cara yang Ya, dengan benar. muatan cinta kasih, toleransi, hormat sesama. Kalau dulu kan beda, yang dikenal permusuhan, perang dan lain-lain. Itu musuh dan perang ketika bertemu dengan yang di luar kelompoknya Iya, Pak ya. betul. Tapi kalau sudah dalam kelompoknya bakalan solid. Iya. Nah di sini Bapak membalikan lagi di tempat Bapak ada deradikalisasi dengan nuansa yang sama, Iya. jaga ukhuwah Islamiyah dan saling bantu. Iya. Jadi kalau yang sebetulnya metode saya sama. sama plek ya Pak. Plek. Saya ini mengadopsi teori yang dipakai oleh kelompok teroris, tetapi muatan-muatannya saya ubah. Tapi di situ kalau yang kemarin-kemarin itu gimana Pak? Pengajian, terus latihan fisik. Kalau yang di Bapak? Yang di saya juga pembinaannya outbound biasanya. Outbound, Ya, oke. outbound biasa, ya tadabbur alam dan juga kita ada pengajian. Pengajian yang memahami Islam rahmatan lil alamin. Oke. Mengembalikan lagi ya Pak ya pola-pola yang mungkin keliru dalam pemahaman agama Islam seperti apa. Rasulullah ngajarin kayak gimana itu dilurusin lagi gitu ya Pak. Betul, ya. Oke. Waduh, Bapak dibantu siapa Pak? Ya mantan napiter juga. Boleh Jadi, sebut nama? Iya, ada Ustadz Sumarno, ada Ustadz Saipul. Ustadz Saipul itu kakinya pincang karena baku tembak dengan polisi di Poso. Di penjara beberapa tahun di Petobo, lapas Palu dan kemudian pulang ke Lamongan saya ajak. Jadi sebetulnya Lingkar Perdamaian itu ya pendirinya juga mantan-mantan teroris. Ya, Jadi dulu mereka menjadi pasien, sekarang mereka jadi dokter guru, gitu ya. jadi dokter ya bener ya. Ya tapi kalau dokternya dokter umum nggak bakalan masuk Pak, karena yang tahu medannya pasti ya itu adalah anak-anak semuanya ya. Ya terbaru ada pasien kita yang kita Gimana, tampung di Lingkar Perdamaian mantan polwan. Oh, saya dengar itu ya. Kayak betul. suami istri gitu. Iya, kalau nggak salah betul. ya. Itu Mantan gimana Pak polwan. ceritanya? Jadi, Mantan polwan tapi punya paham radikal. Iya, Bribda Nesti namanya. Ada dua polwan yang ikut grup teroris ini. Pertama Bribda Rini, yang kedua Bribda Nesti. Dan itu rekrutmennya dari online. Direkrut untuk jadi teror, Iya, jadi teroris maksudnya. teroris itu, Polisi direkrut jadi teroris lewat media online. Media online. Dan motifnya gimana Pak? Ya itu tadi daulah Islamiyah tadi. Kok bisa ya Pak ya? Ya bisa, kan enggak masuk saya Pak. betul. Iya. Itulah dunia terorisme itu. Pak, ada nggak dunia teroris itu dalam pencarian orangnya itu menggunakan modus asmara?
Mungkin 1-2 ada. Ada. Iya, karena sekian ratus toh. Saya pikir ya itu ada, tapi secara spesifik saya belum. Karena jika itu menemukan terjadi, maka teman-teman muda kita mesti harus Iya. ini lagi ada alert ya, karena ini bahaya ya. Siapa tahu modus asmara, cinta-cintaan, tahu-taunya direkrut ya. Nah itu kan memungkinkan Pak ya di era Mungkin kekinian. sekali, betul. Oke, baik. Pak Ali, sekarang pergolakan di Timur Tengah macam-macam ya Pak ya. Iya. Konflik Lebanon, Suriah dan seterusnya. Kira-kira akan menggerakkan nggak Pak? Iya. Teroris-teroris yang mungkin ada. Saya berharap nggak Iya. ada ya. Iya. Tapi ini bisa jadi trigger kah? 4 tahun belakangan ini saya bolak-balik ke Yordania, kemudian ke Syria, juga ke Lebanon. Iya Pak. Bukan menjadi seorang teroris ya. Gimana Pak? Bapak udah senyum-senyum, saya deg-degan ini. Menjadi seorang observer. Oke. Saya observasi konflik itu, mempelajari pull and push faktor apa yang menyebabkan konflik itu di sana. Dan kemudian jangan sampai itu kemudian menular ke Indonesia. Hasilnya Pak, dari observasi Bapak? Ya diantaranya itu faktor yang ada di Timur Tengah yang terus menggelora itu imunitas masyarakat Timur Tengah terhadap media sosial sangat lemah. Menerima informasi WhatsApp langsung ya dimakan mentah-mentah. Termasuk Syria porak-poranda itu karena imunitas lemah dari warga Syria dalam menerima berita hoax itu. Ngaruh nggak Pak di kita nih kira-kira? Iya, saya pikir untuk saat ini karena kampanye damai yang digalang Mabes Polri maupun BNPT dan Densus 88 begitu masif, 2-3 tahun ini saya pikir aman. Tapi untuk keberlanjutannya tentu harus ada upaya-upaya yang lebih maju untuk pencegahan konflik susulan. Oke. Yang paling penting yang harus disadarkan adalah itu gejolak yang terjadi di tempat yang lain. Mudah-mudahan tidak menjadi trigger di kita. Iya. Karena masing-masing negara memiliki konflik yang berbeda-beda ya Pak ya. Dan yang paling penting adalah menjaga NKRI karena semangatnya adalah kebersamaan kita. Betul. Iya. Baik. Nah Pak, sebentar lagi kan ada rencana nih dari pemerintah untuk pemulangan narapidana teroris. Terutama yang dari Guantanamo. Iya. Kabarnya Pak Hambali mau ditarik lagi ke Indonesia Pak setelah 20 tahun lebih gitu. Bapak komentarnya dong. Ini gimana kira-kira? Saya pikir sebelum Hambali dipulangkan ke Indonesia, terlebih dahulu yang diurus itu ialah mereka-mereka yang saat ini menjalani vonis seumur hidup. Ada Ali Imron, Mubarak, Abdul Ghani, Dahlan dan lain-lain. Ada puluhan yang mereka sekarang sudah sembuh. Artinya mereka sudah NKRI dan mendukung program-program pemerintah. Mereka sudah hormat bendera, menyanyikan Indonesia Raya, dan mereka siap membantu program-program deradikalisasi. Saya pikir mereka perlu diberi kesempatan untuk bisa hidup kembali di tengah masyarakat. Artinya bebas bersyarat ataupun pemerintah lewat kebijakan dari Pak Prabowo memberikan amnesti kepada mereka. Ada yang lebih urgent ya Pak ya? Ada yang lebih urgent dan lebih mudah. Kalau ngurus Hambali itu kan birokrasinya tidak mudah, berhubungan dengan government Amerika, dengan ini itu. Saya pikir yang di depan mata saja yang didahulukan. Tapi bukan karena Bapak nggak kangen sama Hambali kan ya Pak ini? Ini urusan berbeda ya Pak ya. Ada yang lebih penting untuk dipikirkan lagi. Dan saya pikir sangat bermanfaat mereka. Ya. Saya bisa memberikan jaminan, garansi ya. Bahkan kalaupun dibutuhkan, umpama mereka dibebaskan dan balik lagi ke komunitas teroris, saya siap untuk melanjutkan vonisnya itu. Wah, sampai segitu seriusnya Bapak memberikan jaminan ya Pak ya. Jadi ketika mereka dikembalikan ke masyarakat akan jauh lebih bermanfaat ya Pak ya. Karena sudah ada banyak contoh yang saya bantu ya dapat remisi, di antaranya Mas Umar Pate. Mas Umar Pate, udah berapa kali remisi ya Pak? Iya, masyarakat
pada umumnya apatis. Apa iya sosok Umar Patek bisa sembuh? Ya, apa iya Umar Patek betul itu pengakuan kesalahannya lahir dari hatinya? Ya, maka saya memberikan jaminan itu, ya. Dan sekarang sudah bebas dan dengan senang mau bantu saya, bantu teman-teman untuk program deradikalisasi, mau bicara di kampus, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahaya terorisme itu. Yeah. Oke, Pak Ali satu lagi Pak, saya tuh selalu memikirkan juga ini adalah isu-isu lama ya Pak, atau anggapan-anggapan orang yang perlu saya konfirmasikan kepada Bapak. Ada yang menyebutkan pada waktu teroris lagi gencar-gencarnya di Indonesia, teroris itu sebenarnya diciptakan, sengaja diciptakan, dan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan, terutama pada waktu itu adalah kepentingan negara. Bapak yang menjalani, apakah memang itu betul seperti itu Pak? Iya. Teroris ini diciptakan oleh kelompoknya. Oleh kelompoknya. Bukan oleh negara. Bukan oleh negara. Iya. Oke. Nah, ini yang sebetulnya gagal fahamnya. Bahkan ada orang Indonesia yang berfahaman Azhari dan Nurdin M-Top dikirim ke Indonesia itu untuk memporak-porandakan Indonesia. Itu salah benar, ya. Salah banget, ya, itu. Yang betul? Yang betul itu Dr. Azhari Nurdin M-Top itu sudah baiat, sudah janji sumpah setia dengan Jamaah Islamiyah. Disuruh apa saja dia? Nurut. Nurut, termasuk operasi bom Bali, JW Marriott dan lain-lain. Jadi tidak ada rekayasa Polri, tidak ada operasi intelijen untuk membesarkan grup teroris ini. Muncul dari grup-grup yang memang ingin menghancurkan Indonesia dan mereka ingin membangun negara versi mereka. Mereka mungkin lahir dari kekecewaan ya Pak ya, atau bagi mereka yang memang tidak tahu karena ketidaktahuannya. Iya. Padahal yang namanya pemahaman radikalisasi bisa muncul dari manapun. Betul. Kalau Bapak diberikan kesempatan bicara di tengah-tengah orang yang faham radikalnya udah mulai tumbuh Pak, belum besar tapi udah mulai muncul, saking benci, oh di sini negara begini, aparat begini, ada kekhawatiran ya Pak ya, seakan-akan dunia udah gelap banget gitu ya Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka Pak? Itu yang sekarang ini saya lakukan. Tapi kan saya harus ke Lamongan dulu untuk tahu ini. Jadi saya mungkin sudah Pak? Keliling Indonesia, ya, untuk kampanye damai. Meskipun ada kekecewaan, tapi tentu jalan keluarnya tidak harus dengan kekerasan yang berbasis teroris ini. Ya, masih ada pilihan lain ya yang perlu ditempuh. Artinya kalau ingin merubah dengan pemahaman menjadikan lebih baik dengan berdarah-darah, pembunuhan, pemboman, stop. Ya, tidak itu. Oke, bagian terakhir juga Pak ya. Apa yang menjadi keresahan Bapak yang maaf ya Pak, orang hidup itu kadang-kadang ada kontemplasi ya. Rasanya aku tuh punya hutang apa yang tidak bisa saya lupakan gitu. Bapak memang sudah kembali ke sini ya, tapi dulu-dulu pernah ada cerita yang nggak enak. Itu ganjel di Bapak apa? Apa ya Pak? Yang mungkin belum pernah Bapak ceritakan yang itu jadi kayak hutang hidup Anda gitu. Ya, historis saya sebetulnya sudah saya ceritakan pada publik untuk menjadi pembelajaran tentang resistensi anak muda ketika join dengan kelompok teroris. Dia bisa menjadi apa saja, apalagi kemudian ketemu dengan mentor dan kemudian dia dikirim ke tempat-tempat seperti itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan ya pengalaman saya ini ya menjadi bagian daripada kelompok teroris yang sempat memporak-porandakan Indonesia sudah sampai di sini saja. Kita buka lembaran baru, hidup berdampingan bersama tanpa kebencian, membangun Indonesia bersama-sama. Pernah Pak mungkin lihat berita atau foto-foto yang dulu-dulu korban-korban sampai nangis gitu? Iya betul,
Sampai nggak bisa tidur, Pak? Betul, itu yang saat ini saya berada bersama-sama korban bom di Aliansi Indonesia Damai. Dengan korban bom Bali, korban J Marriott, korban bom yang lainnya, kami bersama-sama ya melakukan kampanye damai. Kita berkisah pengalaman kita dengan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama. Jangan sampai ada korban-korban bom berikutnya dan jangan sampai muncul pelaku-pelaku berikutnya. Ya. Stop sampai di Stop sini. sampai di sini. Iya, kalau sepanjang saya wawancara dan ngobrol sama Pak Ali, ini adalah salah satu bukti bahwa semuanya bisa berubah ya Pak ya. Jadi pemahaman yang benar tentu akan kita yakin bisa mengalahkan kebencian dan masa depan selalu bisa kita perbaiki ya Pak ya. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang punya kesempatan untuk bisa berubah menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Ali. Saat ini di samping saya mengelola Yayasan Lingkar Perdamaian, saya mengelola PT Hanah Mitra Wisata yang terjun di bidang umroh dan haji. Itu tadi yang mau saya tanyakan ya. Tapi kok waktunya nggak dapat gitu ya Pak ya. Biro umroh ini apakah nanti napiter akan diumrohkan? Iya, gitu? ada sebagiannya yang kita percaya dan sudah lulus ujian ya. Iya Pak. Kita berangkatkan umroh. Baik, Pak, mudah-mudahan senantiasa diringankan oleh Allah untuk melakukan banyak hal untuk memperbaiki yang lalu-lalu. Tapi saya yakin ya Bapak sudah menyadarkan banyak orang untuk kembali ke jalan yang benar. Semoga nggak goyah hatinya Pak. Amin. Kalau Istiqomah ya. Istiqomah insya Allah. Kalau ada teman-teman lain yang itu butuh figur, mari kita jadikan Pak Ali Fauzi ini adalah tokoh dan figur untuk perubahan semuanya ya. Mudah-mudahan ini dari seorang peracik bom loh ya. Tadi saya sempat mau nanya, Pak, gimana cara ngeracik bom? Nggak boleh ya. Baik, iya, terorisme tidak pernah membawa kejayaan, tentu akan meninggalkan sebuah kehancuran. Memerangi teror bukan hanya menjadi tugas dari aparat ya Pak, tentu tugas kita semuanya dengan edukasi, dengan semangat empati dan keberanian untuk melawan narasi kebencian. Mudah-mudahan jejak siaran kali ini membawa manfaat untuk kita semua yang mendengarkan. Sekali lagi Pak Ali Fauzi, terima kasih. Salam untuk teman-teman semuanya Pak, yang semangat untuk menjaga NKRI. Amin, amin. Sampai ketemu kembali Pak, salam sehat. Salam sehat. Demikian kawan, kita tuntaskan program Jejak Siaran untuk edisi kali ini.